semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yu bisa sharing lagi nih dengan teman-teman semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelimpahan rezeki, kesehatan untuk lahir batin kita, amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di video kali ini juga Bu Yu mau sharing seputaran ya menyemangati lain untuk ibu-ibu semuanya dalam hal rumah tangga, seperti beberes rumah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kondisi rumah Bu Yu di pagi-pagi hari setelah suami sama anak Bu Yu berangkat sekolah dan berangkat kerja. Ini memang super duper berantakan banget kondisi rumah Bu Yu itu. Ini aslinya ya bun, tidak ada yang disumput-sumputin, umpet-umpetin maksudnya. Nah, ini memang ada dus di tengah rumah ini. Ini tuh semenjak kepulangan Bu Yu dari rumah nenek itu belum Bu Yu beresin. Masya Allah, saking malesnya itu bingung mau dikemanain gitu ya. Karena memang rumah Bu Yu itu sempit, nggak ada tempat penyimpanan, udah penuh. Ya beginilah kondisi rumah kecil dengan warganya yang banyak. Jadinya barangnya juga banyak. Alhasil nggak muat kesana kemari karena nggak ada tempat penyimpanan. Jadinya Bu Yu bingung sendiri ini mau ditaruh kemana. Tapi kali ini Bu Yu mau beres-beresin lah supaya kondisi ruang tengahnya tidak berantakan seperti ini. Oke, mulai dari perintilan-perintilan dulu beresnya. Tetap semangat, pokoknya untuk ibu rumah tangga, kalaupun misalkan kita lelah, beristirahatlah. Bu Yu juga seperti itu, tidak memaksakan diri untuk selalu dan terus menerus beberes dan bebenah rumah ya, karena kita juga perlu istirahat. Kalau dibilang nggak ada beresnya mah pasti nggak ada beresnya bun, tapi kita harus jaga kondisi badan kita juga, jangan sampai kita lelah. Nah, ini teman-teman bekas Bu Yu sholat tadi pagi. Kenapa di rumah sih bun, di tengah rumah kayak gitu ya? Ada yang ngobrol kayak gitu pastinya kan? Ya, Bu Yu mencari ketenangan bun. Kalau punya anak balita pastinya di kamar nih, karena sekarang lagi ada Tete Cila sama Ata lagi pada ngadem di kamar. Jadinya kalau sholat di kamar pastinya diganggu, dinaik-naikin kayak gitu. Kita ya nggak berasa sholat gitu ya, kayaknya aduh ya Allah susah banget mencari ketenangan untuk pengen fokus sholat, itu susah banget. Makanya Bu Yu di sini, jadi anak-anak dikurung dulu di kamar gitu, dan baru Bu Yu bisa beresin. Ini Bu Yu sambil nyuci ya teman-teman. Jadi apalah sebagai ibu rumah tangga kalau nggak bisa kesana kemari untuk mengerjakan segala sesuatunya. Nah, sambil nyuci sambil mau masak dulu, masak nasi maksudnya, karena nasi tadi pagi sudah habis. Seperti biasa, Bu Yu memasak dengan memakai beras andalan Bu Yu, yaitu cap ikan koki hoki dan cap santap. Nah, takaran masak nasi untuk keluarga Bu Yu, pastinya 2 canting ini ya bun, ini canting tutup termos dulunya. Itu pas banget, satu hari itu cukup gitu ya bun. Ini banyak sekali. Karena memang keluarga Bu Yu itu banyak ya, tapi sih yang banyak makannya itu si anak laki-laki yang kelas 6 itu, Zikran. Dia itu sekarang lagi masa pertumbuhan. Aduh mohon maaf ya bun, di sini hujan jadi dagingnya Bu Yu agak kresek-kresek gitu. Makannya itu bisa dibilang dalam satu hari itu 4 kali makan ya bun. Nah itu kebayang berapa nasi yang dihabiskan. Kalau Bu Yu pakai yang lain otomatis Masya Allah banget nih budget untuk nasinya atau untuk berasnya. Nah makanya Bu Yu beralih ke cap santap dan cap ikan koki hoki karena memang murah meriah harganya. Selain harganya juga kualitasnya premium banget, karena di sini tuh hasil nasinya tuh pulen, empuk dan sangat bersih gitu bun. Jadi bebas dari pestisida, aman dikonsumsi keluarga. Kemudian diproses secara higienis alami juga, sehingga tidak ada kotoran-kotoran yang menempel sama sekali di sini, apalagi yang kayak pasir-pasir atau batu-batu kecil yang kayak gitu ya Bu, nggak ada. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar berhemat juga dalam pengeluaran rumah tangga, karena banyak macam dari mana aja kita bisa menghemat ya bun, asalkan kita mau dan konsisten menjalankannya. Contohnya dari menghemat uang atau pengeluaran dapur kita.
Nah, untuk teman-teman yang mau beralih dengan beras cap ikan koki atau cap santap, Buyu beri link pembeliannya di deskripsi box, bisa dicek ya Bon. Dan itu aman banget untuk packingnya, dan untuk ongkos kirimnya juga itu pastinya ada diskonan atau misalkan ada yang free. Silakan kalian bisa dicek di Shopee, Lazada, blibli.com atau Tokopedia. Oke Bun. Oke Bunda semuanya, lanjut dengan aktivitas Boyo. Yang inti di sini sebetulnya Boyo mau membereskan dus yang ada tergeletak di ruang TV ini udah beberapa minggu ke belakang, belum sempat beresin ya. Dan ini tuh baju, isinya baju semua ya teman-teman, yang dikasih teteh waktu di rumah kemarin di rumah nenek. Dan ini tuh baru-baru semua, jadi masih ada mereknya gitu. Dan teteh itu sering belanja online kayak gitu dan sampai lupa dia itu udah beli baju segini banyaknya, akhirnya tidak kepake ya. Jadi rezeki kita lah, alhamdulillah. Jadi kedepannya Buyu sudah aman untuk stok perbajuan. Dan jangan lupa untuk stok baju kita yang lama kita harus keluarin, sedekahin ke yang membutuhkannya supaya tidak memberatkan kita di hisaban nanti, di yaumul hisabi ya teman-teman semuanya, di akhirat nanti. Nah teman-teman, ini udah Buyo packing semuanya, udah dimasukin, nanti tinggal masukin ke lemari deh. Dan Buyo mau cek untuk baju-baju yang dulu Buyo mau Buyo keluarin juga. Nah teman-teman, berbicara masalah rezeki, Allah itu maha tahu ya, Allah maha dahsyat penglihatannya, karena setiap apa yang kita butuhkan pastinya Allah itu sudah mengetahuinya, dan tinggal kita berdoa sabar untuk memintanya, karena Allah tahu waktu yang tepat untuk memberikannya kepada kita. Nah sebetulnya sebagai seorang ibu rumah tangga, kalian juga pasti merasakannya ya, apalagi Buyo sendiri nih. Jadi setiap scroll di Shopee, Lazada atau yang lainnya, kita masukin keranjang, setelah lama ternyata nggak jadi-jadi juga gitu ya, karena kita terbentur dengan kebutuhan yang lebih utama lagi, terutama kebutuhan untuk anak-anak, untuk rumah, untuk pak suami misalnya, yaitu kitanya mengalah. Masya Allah ya, jadi terkadang list atau keinginan, harapan, kemauan kita itu kita catat, kita simpan, karena itu adalah akan menjadi doa yang entah kapan Allah berikan waktu yang tepat untuk kita semuanya. Dan teman-teman, jangan putus asa berharap kepada Allah semata untuk semua keinginan atau harapan-harapan kita, terutama yang baik-baik ya teman-teman. Apalagi keinginan misalkan pengen rumah atau keinginan punya anak dan lain sebagainya. Tetap semangat, jalani terus ikhtiar kita, karena Allah maha tahu waktu yang tepat untuk kita. Nah teman-teman, jadi rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Jangan sampai kita membanding-bandingkan istilahnya ya, rezeki kita dengan tetangga kita atau dengan orang lain, dengan teman-teman kita, karena itu akan membuat kita menjadi insecure sendiri ya Bun. Jadi fokuslah ke keluarga kita, ke rezeki kita, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmati, jalani dengan penuh kesabaran, dengan cara berikhtiar lebih keras lagi untuk menggapai segala mimpi-mimpi kita. Semoga untuk ibu-ibu semuanya yang berkeinginan pengen punya rumah, beli secara cash atau lagi nabung untuk mencicil rumah, atau yang belum mempunyai anak, mungkin bisa secepatnya atau segera Allah kabulkan segala hajat kita, dimudahkan, amin. Tapi tetap berikhtiar ya Bun. Ya teman-teman, kalau Buyo bercerita tentang awal mula Buyo mendapatkan rumah ini, gak apa-apa kan? Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk mendapatkan rumah. Nah sebetulnya ini Buyo bercerita bukan untuk, mohon maaf ya, tanda kutip, bukan untuk sombong atau apa, tapi berusaha untuk menyemangati dengan cara bersabar gitu ya, berikhtiar. Karena Allah itu pasti akan mengkabulkan segala hajat kita, permintaan kita, asalkan kita mau berusahanya. Nah contoh halnya ini Buyo sendiri. Buyo itu resign tahun 2013 pindah ke Depok untuk ikut pak suami, karena kita udah lama berjauhan. Buyo di Tasik dan pak suami di Jakarta, udah hampir 9 tahun gitu ya Bun.
selama pernikahan Boyo atau 8 tahun gitu. Nah kemudian Boyo pindah ke Depok kontrak rumah sampai 4 tahun ganti-ganti rumah gitu, 1 tahun ganti karena berbagai macam alasan waktu itu. Nah kemudian Boyo sama Pak suami tuh berpikir, aduh ini sayang banget ya, setiap tahun kita bayar kontrakan itu hampir 13 juta 14 juta, apa mending kita jadikan cicilan aja yang uang yang tersebut gitu, yang uang yang setiap bulan kita keluarin untuk kontrak rumah. Nah waktu itu kita punya prinsip untuk punya cicilan yang syariah lah setidaknya ya, untuk menghindari ke hal-hal yang tidak inginkan seperti riba dan lain-lain. Tapi ini tergantung ke keyakinan masing-masing, silahkan itu memangga. Ada yang ke bank konvensional, ke bank syariah, atau misalkan lebih baik ke bank atau ke non bank, atau ke cicilan yang ke developer langsung gitu ya. Waktu itu oke lah kita cari-cari tahu masalah cicilan-cicilan sini, akhirnya kita mau ke bank yang syariah, asalkan ke bank yang syariah yang seperti itu ya Bun. Dan ternyata Allah itu memberikan apa ya namanya, ujian demi ujian untuk kita ke jalan yang baik. Itu pasti ada luka-liku jalannya atau ujiannya. Ini Buyu sambil masak ya, nggak apa-apa ya Bun di videonya, tapi Buyu sambil bercerita. Dan alhasil uang kita, DP kita ada sekitar waktu itu 40 jutaan mungkin ya Bun. Kita udah setorkan karena kita niat lurus, insya Allah ini adalah jalan terbaik karena kita memilih syariah. Dan ternyata waktu itu Allah tidak mengizinkan atau memberikan rezeki kepada Buyu. Uang yang sudah masuk 40 juta itu udah ludes, dibawa kabur sama developer yang memang tidak bertanggung jawab. Masya Allah, itu mengatasnamakan Islam atau agama ya Bun. Ya teman-teman, memang untuk mendapatkan sesuatu itu kita perlu pengorbanan dan kesabaran, karena Allah menguji lewat hal-hal yang hati kita apakah masih lurus atau enggak gitu ya. Jadi Allah uji di situ. Nah kemudian akhir-akhirnya setelah kita banyak sekali rintangannya, setelah kita ditipu sama developernya, dan bukan hanya itu. Jadi Buyu itu beberapa macam developer yang sudah Buyu singgahi ya. Ada yang ludes sama uang DP, ada yang masih ada uang DP-nya dikembalikan, dan segala macam, pokoknya banyak sekali ujian-ujiannya. Setelah selang 2 tahun lebih, akhirnya Buyu Bismillah, ini ya harus mencari rumah yang sudah ready gitu, bukan rumah yang belum siap jadi gitu. Akhirnya Buyu pindah ke sini nih Bun, tahun 2017-an. Jadi DP-nya alhamdulillah sudah terkumpul lagi, buat DP secukupnya, dan alhamdulillah ini bisa dinikmati, disyukuri sampai sekarang. Dan ya begitulah ya Bun, setiap kita ada kemauan pasti ada jalannya, tapi di tengah jalan itu pasti ada luka-liku yang harus kita hadapi seperti ujian demi ujiannya. Jadi tetap lurus ke depan, apapun itu yakini, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, dan ini adalah yang terbaik. Sampai Buyu punya rumah ini juga, ini awalnya Buyu pengennya yang di sebelahnya, udah teken kontrak yang di sebelahnya, ternyata Allah mengizinkan rumah yang di sebelahnya lagi, yang ini yang sudah ready, yang sempet Buyu kontrak beberapa bulan karena Buyu waktu itu harus cepat-cepat pindahin anak sekolah gitu, karena sudah mulai ajaran baru seperti itu Bun. Jadi ya pokoknya dari cerita Buyu ini, yang pengen sesuatu apapun itu harus yakin, kerja keras, berdoa, berikhtiar, kita luruskan niat kita. Pastinya di tengah jalan itu ada berbagai macam lika-liku yang Allah berikan atau yang Allah ujikan kepada kita. Tetap setelah akhirnya itu kita harus terima dengan legowo, apapun keputusan Allah kita terima, skenario dari Allah kita jalani dengan baik. Seperti itu ya Bun. Nah Buyu bercerita terus, makanya di sini Buyu sekarang lagi berhemat supaya Buyu bisa menghidupi keluarga juga, mampu untuk menyisikan untuk cicilan rumah. Kali ini Buyu cicilan rumahnya ke bank syariah ya Bun. Nah seperti itu Bun. Jadi
Makanya kenapa ibu rumah tangga harus bisa menjadikan keuangan dari pas suami itu, dan setelah nyicil rumah juga pastinya ada banyak sekali hal rintangannya. Dan mungkin di cerita selanjutnya ya Bon, karena di sini Boyo sudah banyak bercerita banyak. Mudah-mudahan apa yang Boyo sharingkan kali ini memberikan inspirasi, menggugah semangat untuk teman-teman semuanya. Tetap bersabar, ikhtiar, dan berdoa terus. Nah, ini Boyo sudah beres masaknya. Ini masak memanfaatkan waktu aja, jadi masak ikan cumi sama ikan asin disatuin dengan bumbu pedas ya Bun. Habis ini Boyo mau jemput kakak Zikran, udah hampir jam 2:30. Boyo mau pamit dulu ya bunda semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.